Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga malam hari ini di minggu kedua bulan Februari. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat mengikuti ibadah keluarga dengan hikmat. Selamat malam untuk setiap keluarga yang siap beribadah. Kita selalu tertegun untuk segala hal yang baik, yang tepat telah dijawab oleh Tuhan dalam kehidupan keseharian. Permohonan doa yang kita sampaikan tidak pernah sia-sia. Milikilah sikap iman bahwa pengharapan yang kita utarakan melalui doa tidak pernah berkurang. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dalam ibadah keluarga serta memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul saat ini untuk memulai ibadah keluarga lewat online channel YouTube. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah ini, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan firman-Mu bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 13. Lukas 11
ayat 9 sampai dengan 13 yang menyatakan, "Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan diberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, ketuklah, maka pintu akan dibuka. Maka pintu akan dibuka, dibuka bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop khotbah kita hari ini, Roh memberi pengertian terhadap jawaban doa. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, komunikasi manusia dengan Tuhan dalam wujud doa merupakan sebuah pertemuan yang indah. Dalam doa, manusia menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan yang ia percayai. Menikmati hadiratnya berupa sembah dan puji. Mensyukuri segala nikmatnya, mengaku salah dan dosa, serta menuturkan harapan permohonan. Melalui doa, kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau anak remaja bilang, lewat doa kita bisa curhat dengan Tuhan. Sehingga ada istilah, Tuhan hanya sejauh doa. Begitu juga isi doa, setiap orang berbeda-beda. Ada yang isi doanya hanya meminta berkat materi, ada yang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan sebagainya. Semua tergantung seberapa intim relasi kita dengan Tuhan akan mempengaruhi sikap doa kita. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah ketika kita berdoa meminta sesuatu dengan Tuhan, tetapi ternyata seakan-akan doa kita tidak dijawab Tuhan? Padahal kita merasa sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Misalnya, saya ambil contoh, kita berdoa, kita meminta perlindungan dari Tuhan agar terhindar dari COVID-19 atau dari bencana alam, banjir, tanah longsor. Tetapi kenyataannya sebaliknya. Tentunya bila kita bandingkan ini berbanding terbalik dengan ayat yang kita baca, ayat 9 sampai dengan 10 yang mengajak kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Dan Tuhan akan memenuhi serta membukakan pintu permohonan kita. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan,
Apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini harus dipahami dengan benar. Karena banyak di antara kita yang mengira bahwa kita boleh meminta apa saja kepada Tuhan. Dan Ia pasti akan menjawabnya. Atau kalau permohonan kita belum terjawab, hal ini karena kita kurang bersungguh-sungguh dalam doa. Maka kita terus meminta, mencari, dan mengetuk Tuhan tanpa kunjung putus. Benarkah begitu cara memahami doa supaya kita terkabul? Kalau pemahaman kita seperti itu, maka doa kita itu sama seperti mantra-mantra yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan supaya terkabul. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam memahami doa yang benar, kita harus memahami dulu apakah kita memohon mengenai segala sesuatu yang kita ingini, saya garis bawahi yang kita ingini, atau kita memohon tentang apa yang menjadi kehendaknya, saya garis bawahi kehendaknya. Jika kita memohon tentang apa saja yang kita ingini, dan hal itu bukan menjadi bagian dari kehendaknya, kehendak Tuhan, sampai kapanpun doa kita, pasti kita akan menganggap kalau Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena memang bukan kehendaknya. Dan perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian, kehendak Tuhan pasti yang terbaik dan indah. Karena Tuhan itu Bapa yang baik. Ia mengerti apa yang kita butuhkan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya di dalam doa kita tersirat ada kehendak Tuhan? Dalam ayat 13 jelas menyatakan bukan meminta hal-hal lain, akan tetapi menekankan meminta Roh Kudus dan Bapa akan memberikannya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam doa kita hendaknya undang Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita sehingga doa kita hanya seturut kehendaknya. Minta Roh Kudus untuk menuntun kita dalam sikap doa yang benar. Sehingga Roh Kudus pun akan memberi pengertian kepada kita terhadap apapun jawaban doa kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, berdoalah pada Tuhan, seraya meminta sesuatu kepadanya dengan iman dan sesuai kehendaknya. Amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, jagalah
Mari Bapak dan Ibu sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Ajar kami selalu untuk berdoa kepada Engkau dengan benar dan seturut kehendak-Mu. Sehingga Roh Kudus dapat memberikan pengertian kepada kami mengenai jawaban akan doa kami. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan buat bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah bangsa dan negara Indonesia. Saat ini di beberapa tempat sedang dilanda bencana alam, banjir dan tanah longsor. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang terkena bencana. Pandemi COVID-19 masih kami rasakan, baik di negara kami maupun di seluruh dunia. Tuhan, kami hanya berserah dan memohon pertolongan-Mu, karena hanya Engkau-lah yang bisa mengakhiri semua ini. Tak lupa kami juga mendoakan buat pemerintah, bangsa dan negara Indonesia, buat Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya di tingkat paling bawah. Berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan, kami juga mendoakan buat keluarga-keluarga jemaat yang sedang beribadah di channel YouTube ini. Berkatilah mereka Tuhan. Jika ada yang mengalami kekurangan, kiranya Tuhan mau mencukupi. Jika ada yang terbaring sakit dan lemah, kiranya Tuhan pulihkan. Jika ada yang sedang sedih dan berduka, berikanlah kepada mereka kekuatan dan penghiburan. Tuhan, melalui doa ini juga kami mendoakan buat Ibu Pendeta Novita Pesireron dan keluarga. Berkatilah Ibu Pendeta dan keluarga. Tuhan jaga akan kesehatan Ibu Pendeta dan keluarga, sehingga Ibu Pendeta dapat menjalankan tugas dan pelayanan di jemaat ini dengan penuh sukacita. Kami juga mendoakan buat para presbiter dan keluarga mereka, pengurus unit-unit misioner, sekretariat gereja, dan semua jemaat GPIB Petrus. Berkati kami selalu. Dan juga buat tim multimedia yang saat pandemi COVID-19 ini sangat berperan di dalam pelayanan. Berkatilah ya Tuhan. Mereka merupakan anak-anak-Mu yang Kau pakai berdasarkan talenta yang mereka miliki. Kami imani Tuhan akan memberkati dan memastikan masa depan yang baik buat mereka. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang jauh daripada sempurna. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Doa kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup dan karya kita, melalui pemberian sukarela sambil mengingat nas Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala yang telah Kau berikan kepada kami, juga persembahan yang kami kumpulkan ini. Terima dan berkatilah persembahan kami ini, agar dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah tetap setia dalam kehidupan doa-doa yang berkualitas, nantikan dengan sabar dan setia jawaban Tuhan. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.